Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam INRI, Injil dan Renungan Hari Ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun perikopa bacaan Injil yang akan kita renungkan bersama hari ini, Jumat 3 Juni 2022, diambil dari perikopa Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Saya berharap kita semua membaca perikopa ini bagi bekal hidup kita hari ini. Adapun tema renungan kita hari ini adalah Gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini gereja memperingati Santo Carolus Luanga yang hidup antara 1 Januari 1860 sampai dengan 3 Juni 1886. Ia adalah seorang martir dari Uganda, raja yang menentang kolonialisasi, memerintahkan agar semua orang penganut agama yang berkaitan dengan bangsa asing termasuk orang-orang Kristiani harus meninggalkan agamanya, imannya. Carolus dan teman-temannya menolak meninggalkan iman Kristiani, maka mereka semua dibunuh oleh Raja Muanga yang lalim. Carolus dan para martir lain akhirnya dikanonisasi pada tanggal 18 Oktober 1964 oleh Paus Paulus ke-6. Carolus dan teman-temannya menunjukkan kesetiaan kepada Kristus hingga akhir. Adapun bacaan Injil kita hari ini menyajikan percakapan Yesus dengan murid-muridnya, khususnya Petrus, setelah kebangkitan Yesus. Yesus yang menampakkan diri kepada para murid saat itu di tepi Danau Galilea bertanya secara khusus kepada Petrus sampai 3 kali. Apakah Petrus mencintainya? Awalnya Petrus menjawab dengan antusias bahwa ia sungguh mencintai Yesus. Tetapi pertanyaan Yesus sampai 3 kali ini mengingatkan Petrus akan tindakan penyangkalannya kepada Yesus sampai 3 kali. Pertanyaan Yesus yang diulang sampai 3 kali akan cinta Petrus kepadanya sungguh menohok Petrus. Karena apa yang dilakukan Petrus sebelumnya, yakni penyangkalan, pertanyaan itu membangkitkan memori menyakitkan itu dan membuatnya sangat sedih. Petrus sungguh menyadari bahwa tindakan penyangkalannya terhadap Yesus sampai 3 kali bukanlah bukti cintanya kepada Yesus. Jika kita perhatikan dengan seksama, konteks saat Yesus bertanya pertanyaan tersebut adalah di tepi Danau Galilea. Saat itu Petrus dan para murid yang lain kembali ke profesi lama mereka sebagai nelayan, dan celakanya Petruslah yang mengajak para murid yang lain untuk kembali menjadi nelayan. Ini terungkap jelas dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 3. Petrus dan para murid lain telah diubah baru oleh Yesus dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Setelah kematian Yesus, mereka balik ke Galilea karena kecewa dan celakanya balik menjadi penjala ikan. Bukankah ini sebuah tindakan penyangkalan akan identitas baru mereka sebagai penjala manusia? Petrus yang telah diangkat oleh Yesus sendiri sebagai batu karang iman dan pemimpin para murid, bandingkan itu dalam Matius 16 ayat 8, justru menjadi orang pertama yang mengajak para murid yang lain untuk kembali ke hidup lama mereka. Petrus dengan demikian menyangkal kebaharuan hidup yang diterimanya dari Yesus. Hal ini membuat hati Petrus makin sedih, makin terpuruk. Petrus menyadari kejatuhannya tersebut. Ia kemudian menyadari dan menyerahkan diri kepada Yesus. Setelah Petrus menjawab dengan lebih rendah hati dan penuh kesadaran akan kerapuhannya
dan akan cinta Yesus kepadanya, maka ia kemudian dipandang siap untuk menerima tanggung jawab perutusan baru oleh Yesus, yakni menggembalakan domba-domba Yesus. Jalan Petrus harus baru, yakni melalui jalan Yesus, jalan sengsara, Via Dolorosa. Tatkala Petrus menerima jalan ini, maka penginjil Yohanes menyatakan bahwa dengan jalan penyerahan diri pada salib Yesuslah Petrus akan mati dan mengikuti Yesus. Pesan perikopa ini bagi kita sangat jelas. Seorang yang pantas menggembalakan sesamanya atau pengikut Kristus adalah orang yang telah terlebih dahulu menyadari kerendahannya, menyadari ketidaklayakannya di satu sisi, dan juga menyadari kerahiman Allah di sisi lain, yang tetap mempercayainya, yang tetap memanggilnya, yang tetap memakainya untuk menjadi rasulnya. Petrus menyadari bahwa ia bukanlah tokoh utama dan pahlawan utamanya. Tokoh sentral dari seluruh tanggung jawab perutusan penggembalaannya tetaplah Yesus. Petrus berkewajiban membawa para murid Yesus untuk mencintai Yesus. Hal ini dilakukan bukan karena ia kuat, bukan karena ia gagah dan perkasa, tetapi karena Allah berbelas kasih dan bermurah hati kepadanya. Allah sungguh baik karena meskipun Petrus telah menyangkalnya berkali-kali, Allah tidak menarik rahmat kepemimpinan dari Petrus. Kita diingatkan bahwa Petrus besar bukan karena ia suci, tetapi karena Allah sungguh mencintainya. Dan dengan demikian kita diingatkan bahwa Allah berkehendak menyelamatkan kita bukan karena kita baik, tetapi semata karena Allah mencintai kita semua. Kita semua diajak dan dipanggilnya untuk menggembalakan dan menuntun diri kita dan sesama kita untuk mencintai Yesus yang terlebih dahulu mencintai kita. Dengan mengarahkan diri dan mengarahkan sesama untuk mencintai Yesus, maka kita akan melaksanakan tanggung jawab menggembalakan domba Yesus dengan setia. Tuhan Yesus memberkati.